Salam kekasih Tuhan sekalian. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, yang oleh karena kasih dan setianya kita jumpa lagi dalam program Pelita Hidup. Di dalamnya kita merenungkan bagian firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup ini. Mengawali perenungan firman Tuhan, saya menyampaikan mazmur ini bagi saudara sekalian. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, dipermuliakanlah kiranya akan nama-Mu. Saat ini kami datang dan mengucap syukur atas hidup yang dikaruniakan bagi kami. Kami juga telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menolong kami agar dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup yang masih Tuhan percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan yang dipilih bagi kita dari Alkitab, yaitu Kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 tertulis sebagai berikut. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu semula. Saudara, siapa yang mencela dan siapa yang dicela? Dalam bacaan ini yang dicela adalah jemaat di Efesus, dan yang mencela adalah Tuhan sendiri. Malah saudara, kalau kita baca di ayat yang kelima, Tuhan bukan saja mencela, melainkan juga mengancam jemaat di Efesus dengan keras jika mereka tidak bertobat. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengancam jemaat di Efesus? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan. Mereka tidak lagi peka untuk mendengar suara Tuhan yang menegur dan menasihati mereka. Hati jemaat di Efesus telah degil dan semakin degil. Bahkan mungkin kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Kita ingat saudara, ketika hati Adam dan Hawa masih dipenuhi oleh kasih, persekutuan mereka dengan Tuhan merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Akan tetapi setelah dosa masuk ke dalam hati mereka, kasih mereka kepada Tuhan menjadi redup. Mereka bukan cuma tidak peka kepada suara Tuhan, tetapi juga mereka merasakan bahwa kehadiran Tuhan sebagai ancaman. Kita ingat ketika Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden, mereka bersembunyi. Saudaraku yang kekasih, mari kita berwaspada. Karena ketika kita kehilangan kasih yang semula kepada Tuhan, maka itu akan menyebabkan kita tidak mampu lagi mendengar suara teguran Tuhan. Kalaupun kita masih mendengar, kita akan mengeraskan hati kita, sehingga kita tidak peduli dengan relasi kita bersama Tuhan. Karena itu saudara, mari masing-masing kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah benar kita masih mengasihi Tuhan? Ataukah kita mengasihi diri sendiri?
Mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah benar kita fokus kepada Tuhan, ataukah kita fokus kepada diri sendiri? Mari periksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah benar kita melayani kepentingan Tuhan, ataukah kita melayani kepentingan diri sendiri? Periksalah hati kita di hadapan Tuhan. Apakah benar yang menjadi pusat hidup kita adalah Tuhan atau diri kita sendiri? Saudaraku, dengarlah cerita singkat ini. Ada seorang istri yang tiba-tiba meminta cerai dari suaminya. Suaminya sangat terkejut. Dia merasa istrinya bercanda. Padahal istrinya berkata serius, "Saya ingin menceraikan kamu." Suaminya bertanya, "Apa alasannya?" "Alasannya karena engkau tidak mencintai aku lagi." Suaminya menjawab, "Mustahil. Itu mustahil. Karena aku bekerja siang malam hanya untuk kamu dan anak-anak kita." Istrinya terdiam, saudara. Lalu dia berkata, "Benar, engkau sibuk bekerja siang dan malam. Itu bukan karena engkau mencintai aku dan anak-anak kita, tetapi karena engkau lebih mencintai dirimu sendiri. Engkau bekerja siang dan malam karena engkau fokus pada pekerjaanmu dan bukan pada aku dan anak-anak kita." Saudara yang kekasih, dari cerita ini, satu hal yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, apakah Allah masih tetap menjadi fokus dalam hidup kita? Apakah kita masih memiliki kepekaan akan firman Tuhan? Apakah kita masih mau ditegur dan dinasihati oleh firman Tuhan? Bila tidak lagi, saudara, itu berarti kasih yang semula dalam hati kita telah memudar. Kita telah meninggalkan kasih yang semula. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini, saudara dan saya dinasihati. Jangan meninggalkan kasih-Mu semula. Janganlah menggeser Tuhan dari fokus hidup kita. Tuhan harus menjadi prioritas dalam seluruh keberadaan kita. Ingatlah, saudara, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Apakah Dia menjadi prioritas atau justru diri kita sendiri yang menjadi prioritas? Kasih yang semula adalah kasih yang mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam tugas dan kerja kita tiap-tiap hari. Peliharalah kasih yang semula itu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan menduakan Tuhan, saudara. Tuhan harus mendapatkan cinta kita, kasih kita yang utuh. Dan biarlah melalui cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, nama Tuhan senantiasa kita muliakan dalam kehidupan kita. Firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri akan firman Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami sangat bersyukur karena melalui firman-Mu masing-masing kami dapat menguji diri kami sendiri. Apakah benar kami mengasihi Engkau ya Bapa? Ataukah kami mengasihi diri kami sendiri?
Benarkah kami fokus kepadamu ya Bapa? Atau justru kami fokus pada diri kami sendiri? Sungguh di hadapan-Mu kami tidak dapat menipu diri kami sendiri. Karena itu ampunilah dan baharuilah hidup kami dalam hal mengasihi-Mu dengan benar. Sekali lagi Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami menerima, menyambut, dan meminta Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat melakukannya. Pimpinlah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dan berkatilah akan kami. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menerangi kamu dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan menganugerahkan damai sejahtera-Nya dari sekarang dan selama-lamanya. Amin.